Anak muda, kau ngapain? Cepat kembali. Astaga, bos. Bos. Bush. ZE. Kenapa kau menangis, Ada APA? Kau rupanya, kau sebabkan kematian bos. Omong kosong apa ini? Bukankah aku bosmu? Aku baik-baik saja di sini. Andai bos tidak berusaha menyelamatkanmu, dia takkan mati. Siapa yang kau bilang mati? Siapa yang mati? Akan kutunjukkan sekarang. Buka matamu. Lihat baik-baik, siapa yang mati? Sudahlah. Siapa yang izinkan pemakaman ini? Aku masih hidup. Dasar binatang, kehajar kau. Kukap. Lepaskan dia. Bos bilang. Jangan sakiti yang lemah. Wheezy. Orang bodoh juga lemah. Lepaskan dia. Kalian semua. Kalian pakai patung lilin untuk menipuku? Pertukaran jiwa. Aku jadi pria gemuk yang lompat dari jembatan. Kalian tunggu. Aku pasti akan hidup kembali. Kira bisa kembali? Ada yang masuk ke tempat duka. Pergi. Cepat. Siapa? Cari dia. Bisakah sentuhan fisik mengembalikan jiwaku? Anda pasti anak almarhum. Orangnya sudah meninggal, berdansa atau berpelukan. Takkan membangkitkannya. Perlukah kita melakukan Rika ulang? Bisa aku minta waktu dengan ayahku, hanya berdua saja? Rasa sakitnya akan hilang. Berhasil atau tidak? Aku harus mencobanya. Apa orang itu benar-benar bukan pembunuh bayaran orang lain? Sudah diperiksa. Si gendut itu bernama Jiang Ge. Mahasiswa tingkat akhir. Bekerja di perusahaan. Aku tidak percaya. Dengan banyak orang, masa bisa tepat? Kenabas? Aku juga tidak tahu. Dia di mana? Bosnya di mana? Aku tidak tahu. Kenapa tidak cari dia? Ayo, cepat pergi. Kita harus kembali. Turunkan bosku, atau kubunuh kau. SST. Dick, jangan emosi. Bicaralah baik-baik. Turunkan bosku. Tolong jangan melompat. Tunggu aku kembali. Nanti akan kujelaskan. Bos. Huizi dan Ze sudah ada di sini. Sepertinya sudah dikembalikan. Presiden Hong Guang dari perusahaan Hong meninggal mendadak 3 hari lalu. Jenazah sudah dikremasi. Dikremasi. Kau membakar saya. Kau cari mati? Kalau bukan karena bos,
Kau sudah hancur dari dulu. Sudah cukup. Nyawanya diselamatkan oleh bos. Bos tak mungkin mati sia-sia. Tapi bos meninggal dengan tragis, bahkan seluruh tubuh. Kau harus ingat ini. Kau harus jadi orang yang berguna bagi masyarakat. Jika kau mencoba bunuh diri lagi dan menyia-nyiakan nyawa yang bos berikan, aku akan buat kau menyesal pernah lahir. Sekarang kembali bekerja, fokuskan pada magangmu, selesaikan studimu. Bekerja sekarang. Aku pergi dulu. Ingat perkataan Huizi, atau kubuat kau menyesal. Tidak, Z. Tidak. Aku bos lebih dari 10 tahun. Mau aku jadi magang? Kalian semua bawahan saya. Kemana saja kamu? Aku mencarimu beberapa hari terakhir. Mais Malucan c'est Kali. Melihat badan gemukmu, buatku. Jika aku jadi kamu, lebih baik aku mati. Kalau dia mati, kita main apa lagi? Hahaha. Sudah selesai. Kakak Chen, bidik saja. Pastikan bidikan tepat. Swos. Dor. Oh, Dor. Bagus, hahaha. Gendut. Anggap ini peringatan. Biaya pelajaran 5.000 yuan. Tak peduli kau, mencuri atau merampok. Jika uang ini belum ada besok. Aku akan sebarkan foto ini di grup chat perusahaan. Kau dengar? Ya. Sampai besok. Ayo Jadi bunuh diri si gendut, dipaksa oleh kalian, karena tak bisa diubah. Maka aku akan jalani hidupmu, untukmu. Hei, sedang apa? Chen sedang mencari Anda. Tunjukkan jalannya. Di mana Luo Xiaochen? C'est Narnia. Aku yang mencarimu. Aku sudah lama menyukaimu. Bisakah kau? Bisa tidak, kau malu-maluin? Usiaku berapa? Aku bisa jadi ayahmu. Jadi kau suka bermain seperti ini? Quel obéis-tu? Ayah. Ya ampun. Pakai bajumu. Bisa tidak, kau malu-malu sedikit? Zhang Jie. Bersamalah denganku. Aku bisa melindungi. Jadi Luo Xiaochen tak akan ganggu lagi. Kau masih menganggap sebagai Jiang Ge dulu? Gendut, masa tidak mungkin? hahaha. hehe. Rayuanmu tidak mempan. Katanya kau pasti bisa taklukkan dia. Ahahaha. Cepat berikan uangnya. Gendut, kau membuatku rugi. Kak Chen. Gendut. Kau sudah siap untuk 5.000 yuan? Pernahkah kudengar? Kau memanfaatkan ilmu dan keterampilan untuk jadi orang yang berguna bagi masyarakat, bukan nakalinya orang lemah. Jika kulihat kau mengganggu dan memeras uang lagi, tentu takkan kubiarkan. Bukankah ini yang Bos Hong katakan? Bagaimana kau tahu? Baru beberapa hari berlalu, kau sudah lupa. Sungguh payah. Siapa kau? Aku Hong Guang. Gendut. Aku cuma bercanda. Kamu benar-benar terima saja. Kamu nggak tahu, Bos Hong sudah tewas? Gendut, kalau kamu Hong Guang, aku bapaknya Hong Guang. Wah kakak. Hari ini ku beri pelajaran atas nama orang tuamu. Gendut, berani mukul aku? Tantang berantem? Waktu aku jago berantem, kamu belum lahir. Ah, kakak Chen, tolong aku.
Aduh, Gawat. Tubuh ini terlalu gemuk. Tenagaku nggak keluar. diam aja ngapain? Serang. Mati kau. Gendut. Hari ini kuajak main. Aduh. Bawa dia. Lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Aduh, WK. aduh. Dulu di sekolah, ayah Luo Xiaochen anggota dewa, sekarang lulus kuliah. Perusahaan magang, juga milik keluarganya. Sabarlah saja. Kalau nggak dapat sertifikat magang, ijazahku disita. Ini, salah si gendut ini. Siapa saja bisa dihina, tapi jangan dia. Dengar kabar baik untuk kalian. Mulai bulan depan, gaji ditambah 500. Dengar? Ayo tepuk tangan. Kak Chen, gaji magang cuma 800. Kami harus bayar 2.000, sekarang jadi 2.500. Kami bangkrut. Kak Chen, untuk kumpulkan uang ini, aku harus kerja antar makan malam, tambahan 500. Kerja antar pun nggak cukup. Ngomong apa lagi itu? Hah, kalau bukan karena si gendut yang nunggak utang. Mana ada masalah begini? Salahin dia saja. Gini aja. Hari ini aku berbaik hati. Pukul dia pakai tongkat. Makin keras pukul. Makin kecil kenaikan. Aku duluan. Jangan salahkan aku. Jangan ganggu yang lama. Aduh. Kalau nggak ganggu kamu, kami nggak bisa hidup. Susah keluargaku, biayai kuliahku. Mau mukul atau enggak? Kalau nggak mukul, aku yang mukul. Maaf. Aku benar-benar nggak punya uang. Dapat sertifikat magang, syarat dapat ijazah. Maaf ya. Aduh. Catat baik-baik, potong 100. Terima kasih, Kakak Chen. Terima kasih. Ada yang lain? Bagus. Kurang 200. Siapa lagi? Cepat. Daftar dengan antusias. Hei, ini bagus. Ingat ini, kurang bayar 1.000. Siapa lagi? Aku datang. Marika sedang APA? Para magang baru ini, kebanyakan dulunya, sekolah yang sama. Mereka sudah cukup akrab. Kurasa, mereka cuma iseng. Hei, si gendut. Merunduklah, nanti aku maafkan. Mimpi kali. Apa katamu? Aku bilang. Mimpi kali. Hei, awas. Berani menggigitku? Kuhajar sampai mati. Hentikan. Sutradara PI datang. Cepat, kabur. Luo Xiaochen. Kau sedang apa? Kenapa kau menindasnya? Siapa yang mengganggunya? Kau gendut, apa aku mengganggumu? Bicara. Pura-pura mati, ya? Kau mau ku bilang ke ayahmu? Karena sutradara PI sudah bicara. Maka aku harus beri dia muka. Apa yang kalian lihat? Tak ada yang bisa dimainkan. Pergi sana. Gendut. Hari ini kau beruntung. Hari baikmu akan datang. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Nan. Buka pintu. Buka pintu ya? Nan, jika aku berhasil kali ini, pilanglah dengan selamat. Tidak, jangan. Nanti kita nikah. Tidak, jangan lakukan itu. Jangan tinggalkan aku. Bos, Ada kabar tentang Nan? dia di bawah mereka. Kami juga melihat Kamu lihat APA? dia seharusnya sudah pergi dari kota Jiang.
Nan. Apa yang kau lakukan di sini? Bukannya kau sudah pergi dari kota Jiang? Bagaimana kau tahu panggilanku? Maaf. Aku salah orang. Aku sudah baik, terima kasih. Mungkin tanpaku, kau bisa hidup lebih baik. Hah? Kemana saja kau? Lihat luka di wajah. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Uang ini kugunakan untuk biaya pengobatan anak itu. Jadi dia ibu Jiang Ge. Aku. Kau tidak serius bekerja seharian. Kau berkelahi lagi. Kalau magangmu tidak serius tiap hari, bagaimana kalau tidak lulus? Ini satu-satunya cara merantek, mengubah tak. Aku kerja keras tiap hari untuk biaya operasi. Bagaimana bisa kau begitu? Aku tak mau kau menjadi seperti ayahmu. Apa kau sadar? Aku pasti dapatkan ijazahku. Ji. Pulanglah. 10 tahun lalu, Luo Minghao diusir dari keluarga Hong, karena selundup narkoba. Kini kabar kematian Hong Guang tersebar. Bagi Luo Minghao, ini berkah besar. Anakku, sakit parah. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu salah. Kumohon ampuni aku. Yang kau sentuh adalah batas toleransi kami. Sudah kukatakan, di kota Jiang, kami tak izinkan hal seperti ini. Kau harus pergi. Ku beri kau uang. Cukup untuk hidupmu seumur hidup. Tapi ingat, jangan pernah menindas yang lemah. Tuan Hao, pria itu bernama Jiang Ge, tak ada hubungannya dengan Hong Guang. Bagus. Untung dia mati. Ong Guang menyelamatkan orang, malah mengorbankan nyawanya sendiri. Beritahu mereka, aku, Liu Minghao, akan kembali ke kota Jiang. Siap. Hei. Gonggu Zhang Jie. Baik. Akan kurus Chen dengan benar. Bongga. Dasar tidak berguna, buat masalah di perusahaan. Kau mempermalukanku. Menggertak rekan dan memungut biaya magang. Inikah yang kuajarkan? Ada orang bernama Jiang Ge, mulai sekarang, jauhi dia. Kudonggar. Aku tahu. Aduh. Si gendut. Kalau mau hidup enak, cuma modal tampang gini nggak cukup. Nan, ngapain kamu di sini? Bukannya kamu sudah pergi dari kota Jiang? Permisi. Apa sudah masak kerja kira-kira ini? Zhang Ji. Dia sudah beberapa hari nggak datang. Ya ampun. Ini semua salahku. Aku seharusnya nggak mukul dia. Tenang. Ayo kita cari dia bersama. Baik. Wah kakak, Kak Chen mau ketemu lo, tolong ikut kami. Lo mau apa? Aku pemimpin di sini. Wah kakak, Kak Chen bilang, pemimpin nggak ada harganya. Wah kakak, bawa dia pergi.
Si gembul kecil. Siapa yang ngebully kamu? Gua nggak bakal biarin. Hei! Hei si gendut. Ibumu dan Pei Nansu ada di tanganku. Kalau berani, temui di rooftop. Hei! Kak Chen, si gendut itu, pasti nggak berani datang. Gimana kalau bawa beberapa anak buah, sekalian culik dia sekarang? Jangan. Kali ini, aku mau main besar. Sudah kuajak keluarga Hong. Ah, Kak Chen SSST. Kali ini, kita gebuk mereka sekaligus. Iya, bagus. Saudara-saudara, ayo kita tunggu dia sekarang, ayo pergi. Luo Xiaochen di mana? Siapa lo? Kak Chen sibuk hari ini. Bukannya, lo nyari gua? Lo kan anak buah, si gendut brengsek itu ya? Wah kakak. Gua saranin, urusin urusan sendiri aja. Kalau urusan si gendut itu, nggak ada yang bisa urus. Cepat minggat. Gimana kalau enggak? Kayaknya lo udah capek hidup. Ayo sini. Kau pikir bisa menghentikanku? Kau siapa sih? Zhang Ji. Nggak mungkin, kau bukan Jiang Ge. Udah, jangan banyak bacot. Bawa aku ke Luo Xiaochen, atau aku cari sendiri? Gue nggak peduli lu siapa, teman-teman. Ayo serbu. Aduh. Kalian mau apa? Serang saja aku. Jangan ganggu Ge. Kemarin ada Hong Guang yang bantu. Sekarang, mari kita lihat, siapa lagi yang bisa bantu? Luo Xiaochen, lepaskan sekarang. Tindakanmu melanggar hukum. Jangan buru-buru. Selanjutnya giliranmu. Wahahaha. Luo Xiaochen, lepaskan tangan kotor. Kamu siapa? Itu dia Jiang Ge. Chen, dia sudah mengalahkan banyak anggota kita. Lihat, badanku penuh luka. Sampah. Kalian semua sampah. Jiangga, cepat panggil polisi. Ini urusan kami. Luo Xiaochen, bukannya kau selalu carry aku? Sekarang aku di sini. Sudah, berhenti ngomong kosong. Ambil senjatamu. Bawakan barang berat. Bang Chen, lihat ini. Aarg. Aduh, jangan-jangan. Dasar sampah. Kaulah sampah sebenarnya. Di mana? Keluarga Hong. Sekarang keluarga Hong bisa menindas yang lemah? Waduh. Kami tidak ingin. Tapi Tuan Muda Chen memberi kami terlalu banyak. Jangan salahkan kami. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri, karena mengusik orang yang salah. Di kehidupan berikutnya, jadilah lebih pintar. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku mengusik orang yang salah? Jangan banyak bicara. Bunuh dia. Mari lihat siapa yang berani bertindak. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukannya kau yang memanggil kami? Ini aku. Aku yang memanggil mereka. Kau yang memanggil kami. Ya. Berani main-main denken kami? Kau sudah bosan hidup? Astaga, kau dari keluarga Hong, pangkat ketiga. Mana berani aku melawan kalian? Kakak U, Kakak Z. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Mereka terima uang dari orang. Dan main preman di sini. APA? Apa yang dia katakan benar? Keluarga Hong punya 3 aturan. Lupa? Ucapkan. 1. Dilarang merampok dan memperkosa. 2. Dilarang membunuh dan membakar. 3. Dilarang menindas yang lemah. Siapa yang melanggar akan dikeluarkan dari keluarga Hong. Mulai hari ini, kalian berdua bukan lagi anggota keluarga Hong. Pergi sana. Wahaha. Lihatlah, semua, ini yang disebut bos besar. Dia bersenang-senang di luar, hidup enak, tapi larang anak buah cari uang. Masih ada aturan? Masih ada keadilan? Ini urusan keluarga Hong kami. Bukan urusan orang luar. Oh, kalau berani lakukan sendiri, jangan larang orang bicara. Hong Guang sudah mati. Kalian 2 orang tua bodoh, ngapain di sini? Kakak Z.
Kami juga ingin terkenal. Kakak Chen tidak hanya kaya, tapi juga dermawan. Kami juga ingin jadi bos besar. Dangga. Bercanda boleh. Tapi jangan anggap. Kelu aga Hong main-main. Apa salahnya bercanda? Hong Guang bisa naik dari preman jadi bos. Aku, Luo Xiaochen, juga bisa. Mari lihat, siapa yang berani ganggu kakak Chen. Puluhan pentungan akan menghajar kalian. Wah, pasti seru ya? Anak muda zaman sekarang. Sangat garang. Bocah-bocah ini, memaksa aku turun tangan ya? Santai saja. HMPH, tidak usah ikut campur. Formasi segitiga. Keluarga Hong milik kami. Kota Jian juga milik kami. Pukul dengan mantap, tepat, dan keras. Bagaimana cara mereka melatihmu? Pukulanmu harus cepat dan menggigit. Bagus. Bagus. Kak. Jangan suka jahati yang lemah. Apalagi mengangkat tangan. Kesesama saudara sendiri. Kak. Huaizi, Zi. Dasar bocah, panggil Om De. Aku tak sangka bos. Punya anak sepertimu, pantasan mau nekat menyelamatkan D. Sepertinya kau sudah mewarisi keahlian sang bos. Dia punya penerus sekarang. Mulai saat ini, kami ayah barumu. Ayah. Haha. Dia putra Hong Guang. Mana mungkin? Aku. Astaga. Berani-berani ganggu keponakanku. Coba ulangi. Mau mati model apa? Kau tak boleh sentuh aku. Ayahku Luo Minghao. Luo Minghao? Ah! Ayahku takkan membiarkanmu lolos. Sekarang Luo Minghao ada di mana? Ayahmu seorang pengkhianat. Hui, Zi. Kakak, Jangan teriak sembarangan. ibu sebenarnya adalah kakakmu. Cicik. Selamatkan mereka dulu. Ayo. Perusahaan ini dimiliki oleh ayah Luo Xiaochen. Jangan keterlaluan. Hah, cuma perusahaan kecil reot. Mau sombong apa lagi? Kami telah mencarinya puluhan tahun. Percuma aku by Karasekarang. Bukan begitu maksudku. Kak, bukan itu yang kemaksud. Aku tahu kalian tak, tapi ini negara hukum. Apa yang dilakukan akan kusampaikan apa adanya. Jangan sentuh dia lagi. Baik, kami tak akan ganggu dia. Tak perlu khawatirkan hal ini. Serahkan padaku, akan ku selesaikan. Hong Guang kuma pendastiulang. Dia janji takkan menikah. Kini anaknya sudah besar. Dulu dia bahkan bilang padaku, Nan. kau juga bukan orang baik-baik. Datang kerja tepat waktu besok, atau kau akan kuhadapi. Tuan Hao. Tokoh-tokoh penting di kota Jiang, sudah semua datang. Langsung saja bicara jelas. Mau kami bantu apa? Hari ini, aku hanya akan katakan satu hal. Hong Guang sudah mati. Kota Zhang tak bisa tanpa pemimpin.
Ce muaton Paiburan. Di kota Jiang. Kalian mengelolanya, atas resiko sendiri. Tapi Hongguang melarang kalian. Bawa cewek-cewek cantik. Klub apa itu? Tanpa PSK? Kota Jiang berada di tepi laut. Kalian punya industri transportasi terbesar, tapi Hongguang melarang kalian bawa barang pribadi. Rugi miliaran tiap tahun. Kalian rela? Sebenarnya mau bilang apa? Sederhana. Hongguang sudah mati. Kenapa kami harus masih di bawah kendali keluarga Hong? Kini aku bersedia maju. Memimpin kota Jiang. Mulai sekarang, akulah yang pegang kendali di sini. Aku takkan seperti Hong yang membuat kalian tertekan. Aku akan beri dukungan penuh. Yang butuh sumber daya akan kusediakan. Yang butuh barang akan kukirim. Kalau mau mundur pun akan kuberi uang. Bagaimanapun, apa yang ingin. Tapi tak berani kalian lakukan. Aku akan sepenuhnya mendukungmu. Aku akan jadi pendukungmu. Kira kamu siapa? Dulu kan kamu sudah diusir dari keluarga Hong, ngacir kayak anjing. Sekarang mau melawan balik? Apa hakmu? Mau mundur? Kalian semua. Kalian juga maksudnya begitu? Takut apa sih, dasar pengecut? Jadi bos harus punya kekuatan. Kalau kamu bisa, aku juga bisa. Ambil ini dan pergi. Maksudmu apa? Sekarang aku tidak butuh uangmu. Sekarang? Siapa setuju? Siapa menolak? Ada yang menolak? Aku setuju, aku setuju. Aku selalu berpikir, Tuan Hao adalah pahlawan sejati zaman ini. Kalian semua cuma sekumpulan. Harusnya dari dulu begini. Mulai hari ini, aku akan memimpin kota Jiang ke tingkat yang lebih tinggi. Siapapun yang berkhianat akan jadi contoh. Kalau anak sendiri saja tidak bisa kau lindungi, untuk apa prinsip muluk-mulukmu? Kalau menyangkut anakmu, kau harus beri aku penjelasan. Jika urusan ini tak bisa diselesaikan, aku akan beri ayahku di Sanbian. Kau bukan bagian dari kota Jiang. Ah, jangan pukul aku, jangan. Jangan pukul aku. Gak berguna. Ada apa ini? Jiang gak anaknya Hongguang. Ini benar. Kau tak bisa menyaingi Hongguang. Seperti anjing liar. Pergi ke Sanbian. Atur ruang rahasia untuk ayah. Sekarang, anaknya sendiri pun tak bisa bertahan di kota Jiang. Ayah. Dia bawa Wu Zhaohui dan Fang Ze balas dendam padaku. Jika aku tak sebut namamu, kita tak akan bertemu lagi. Kata mereka, keluarga Hong punya penerus. Mereka ingin Jiang Ge kuasai kota Jiang. Mereka bilang, kamu juga harus pergi dari sini. Dia bilang kau anjing liar. Sudah. Kalian pulang dulu. Urusan ini akan kuselesaikan sendiri. Tuan Hao, kita tak boleh biarkan mereka bersatu. Akan kuhancurkan Jiang Ge. Ambil satu juta ini. Berikan ke Jiang Ge. Semuanya diberikan? Jika kita bisa atasi identitas Jiang Ge, menguasai keluarga Hong akan jadi mudah bagi kita. Jika dia menyerah, semua akan beres. Jika menolak, kirim dia temui Hongguang.
Ganteng banget. Wah. Hei. Kapan perusahaan punya orang seperti ini? Kamu magang baru, kamu sangat tampan. Sudah punya pacar? Kalian perempuan, hargai diri sendiri. Minggir, minggir, Kakak Rui datang, beri jalan. Dari mana asalmu? Kau tahu ini, wilayah siapa? Jika tak ada urusan, kembali ke pekerjaanmu. Gunakan ilmu yang sudah dipelajari. Aku dulu ingin belajar, tapi tak punya kesempatan. Jadi, hargai hidup kalian sekarang. Berani sekali kau. Mau menggurui aku? Sepertinya kau ingin mati. Kau pukul aku, jika tak kuberi pelajaran. Lebih baik aku berhenti. Apa yang kau tunggu? Ayo. Kau pukul aku. Orang jahat harus diberi pelajaran. Bukan urusanmu. Aku di sini hanya bekerja. Bekerja keras. Berkontribusi ke masyarakat. Jangan ganggu yang lama. Kau dengar? Iya, iya. Tak berguna. Namamu siapa? Namaku. Yang Yi. K. Kantorku. Dia Zhang Jie. Mengancam dan menindas rekan, bahkan sampai main fisik. Apa ayahmu mengajarimu begini? Tunggu, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Aku melihatnya langsung. Jika ayahmu tak ajarimu, akan kuajari kau. Ulurkan tanganmu. Bukankah ini tak pantas? Banyak orang lihat. Aku. Ulurkan tanganmu. Sakit. Sakit sekali. Zhang Jie berani. Melawan balik? Jadi karena didukung Pei Nansu, kau berani? Tunggu saja. Akan kusebar ke seluruh perusahaan. Kalau kalian bermesraan di kantor. Aku hadapi dia dulu. Persis seperti Ayana. Harus kukeluarkan dia, atau aku tak bisa melupakannya. Surui. Aku dan Supervisor PI, bukan seperti yang kau kira. Jangan memutarbalikkan fakta. Cepat hapus fotonya. Aku melihatnya sendiri. Aku punya foto. Dis poncel cul. Zhang Jie. Kobiazanya. Banyak teori muluk. Tapi pakai tubuh untuk maju? Kurang ajar. Hapus fotonya. Jangan mimpi. Kalo berani. Ambillah sendiri. Ashui. Apa? C'est 40 acute? Kalau mendekat lagi, aku teriak. Kau. Mau merampas ponselku? Mimpi kali. Jalan nggak lihat? Mata buta? Beraninya mengancam saudaraku. Jangan pukul perempuan. Kau benar. Pasti kau Jiang Ge. Sudah lama ingin bertemu. Memang layak dibanggakan. Baiklah, Zhang Jie. Kau berhasil cari orang untuk menakutiku. Tunggu saja nasibmu. Diam. Mundur. Kau siapa? Aku Da Fei. Terima kasih kebaikan para saudara. Panggil saja Bang Fei. Saudara siapa? Siapa? Di mana? Hah. Apa aku mengganggu kalian? Maaf menginterupsi kalian. Bisa bicara, langsung. Kalau tak ada urusan, aku permisi dulu. Hei. Tahu apa? Aku ada urusan denganmu. Ini 800,000. Kau kaya ya? Aku cuma magang. Tak mungkin segini nilainya. Ini investasi berharga. Lagi pula, ini transaksi sederhana. Pasti bisa kau lakukan. Jelasakan. Ayahmu baru meninggal. Sudah pertimbangkan cari ayah baru? Ayah. Benar. Luo Minghao. Orang-orang memanggilnya Tuan Hao. Kalau kau jadikan ayah barumu ke depannya, kau bisa berbuat apa saja di kota Jiang.
Ini persiapan darinya untukmu. Luo Menghao. Sangat sederhana. Sudah kukatakan. Ini sangat mudah. Kau pasti bisa. Nantinya, kita seperti keluarga. Sayang sekali. Aku tak tergiur uang. Saat Luo Menghao berlutut, memanggilku kakek. Aku beri dia jauh lebih dari 800,000. Kau. Hei! Adik kecil. Pikirkan baik-baik. Ini 800,000 yang kita bicarakan. Kemanapun kau pergi, uang ini cukup untuk waktu lama. Selain itu, walau tak peduli diri sendiri, pikirkanlah pacar perempuanmu. Acu. Bukan pacarnya. Pacaran atau tidak? Adik kecil. Masih tak mau mempertimbangkannya. Dulu, Luo Menghao berbuat hal tak termaafkan hingga kusuruh minggat dari kota Jiang. Sekarang dia semakin ahli dalam hal ini. Dia membiarkan kalian menggonggong di sini. Kau. Baiklah. Bagus sekali. Kalau bukan karena kau anaknya Bos Hong, aku takkan repot denganmu. Dia anak Bos Hong? Aku tidak tahu itu. Selama aku di kota Jiang. Kalian semua. Sebaiknya menggibaskan iker seperti anjing. Jika menggigit sembarangan, kalian akan kena batunya. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Jangan salahkan aku, akan kukirim kau ke neraka. Silakan coba. Saudara-saudara, tunjukkan senjatamu. Hajar mereka. Kenapa menyelamatkanku? Memukul wanita di depanku. Kau mencari Mao. Kau masih sempat bercanda? Aci-aci. Aku akan panggilkan satpam. Bertahun-tahun Luo Menghao memelihara kalian yang tak berguna. Untuk apa kalian ada? Masuk sana. Bagaimana mungkin? Apa maksudmu? Aduh. Masih mau aku akui sebagai ayah? Tidak, tidak. Mulai sekarang, kau ayahku. Aku tak punya anak seperti. Pulang dan sampaikan ke Luo Menghao kalau dia banyak berbuat baik. Berkontribusi kepada masyarakat. Mungkin aku akan ampuni nyawanya. Enyala. Ayo Mereka di mana? Tak ada siapa di sini. Aku Jolalia mereka tadi. Maafkan tadi, aku cuma tersandung. Pasti dia selalu hate. Aku yang salah lihat. Kita tak boleh biarkan mereka terlibat dalam hal ini. Ini hanya akan menyakiti mereka. Kamu baik-baik saja? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tak perlu. Luka lebih parah pernah kualat daripada ini. Aku minta maaf. Aku salah selama ini, seharusnya aku tak ganggu kamu. Bagaimana dengan fotonya? Foto itu sudah dihapus. Astaga, ujiannya. Apa maksud semua ini? Sebagai pemimpin grup Hong yang terhormat, jika sampai aku diusir dari perusahaan kecil ini, ijazah pun tak bisa kudapat. Sangat memalukan. Jika kita acuhkan ke sekarang, Bagaimana jika dia kenapa-kenapa? bisa jawab ke bos nanti? Tak mungkin jadi pohon besar tanpa melewati badai. Tenang saja.
Sudah kusuruh orang. Jaga dia dari jauh. Hui, Tengga. Aku perlu bantuanmu segera. Ada masalah APA? Dengar baik-baik. Di peternakan ada total 200 ekor ayam dan bebek. Jumlah bebek 36 ekor, lebih banyak dari ayam. Berapa jumlah masing-masing? APA? Kenapa tiba-tiba bahas ini? Ada ujian dadakan di perusahaan. Aku bisa dipecat. Bos sudah bilang. Jangan curang atau main kayu. Ayah sangat ingin aku lulus. Oke, tunggu sebentar. Semua bangun. Ikut aku masuk. Ada apa ini? Semua orang sudah dikerahkan. Sepertinya mau ada keributan. Cepetan. Hitung. Oh, Kalian belum bisa menghitungnya? Kita sudah seumuran begini. Masih bodoh begini? sudah ketemu. Ada 70 ekor ayam dan 100 ekor bebek. Tunggu, salah itu. Yang benar 82 ekor ayam. Ada. Sebanyak 118 bebek. Yakin? Oh, Dengar baik-baik. Ada 82 ayam. Dan 118 bebek. Hari anak pada 1 Juni, tahun berapa ditetapkan? Bisa lebih jelas? Cepatlah. Jangga Kurang. Anda yang bertanggung jawab di sini. iya, saya. Bagus. Saya akan pastikan kinerja baik ke depan. Cukup untuk hari ini. Dia yang kurang dalam penilaian. Nyontek, berhenti. Sikap seperti apa itu? Dasar anak kecil. Berani sembunyi. Apa-apaan ini? Tes sederhana, saja tak bisa lulus? Untuk apa perusahaan mempekerjakanmu? Sekolah harus menjemputnya, mengulang tahun. Har sudah, menghubungi sekolah untuk meminta orang tua menjemput. Cepat sekali? Ini perusahaan atau sekolah? Perlu hubungi orang tua untuk ini? Ini kebijakan perusahaan. Halo, pimpinan. Ji, apa kamu melakukan kesalahan? Putra Bapak, melakukan kecurangan dalam penilaian perusahaan. Menurut peraturan, dia sudah dipecat. Bawa dia pulang. Sebaiknya cari pekerjaan lain. Kalau tidak bisa, saya bisa bantu. Pak Bos, ge tidak boldipkat. Pak Bos, ge sudah tidak punya ayah sejak kecil. Saya bekerja sambil membesarkan dia. Saya lalai mengurus pendidikannya. Dia berjuang keras untuk masuk perusahaan besar. Dia tidak boleh dipecat. Ini salah saya. Jangan pecat dia. Apa Bapak mau membiarkan semua karyawan bersikap seperti dia? Pak Bos, beri dia kesempatan lagi. Mau kesempatan? Baik. Dia harus bersujud. Maksud Anda apa? Ini keterlaluan, bukan? Dia menghina Tuan Muda Chen. Luo Xiaochen yang menyuruh kalian begitu. Perusahaan ini kecil saja. Membantu Tuan Muda Chen mengurusmu, tak perlu penjelasan. Dengarkan. Hari ini, bersujud di sini bersama ibumu, atau berkemas. Lalu pergi. Kau cari masalah. Ji, ge sudahlah. Pak Bos, ini salah dia. Saya yang akan bersujud. Saya bersujud. Jangan bersujud. Ji, maafkan ibu, nak. Ibu tidak mampu. Kau tidak boleh dipecat.
Kalau kau type cat. Bagaimana ijazahmu? Apa yang akan kau lakukan? Kau baru mulai bekerja. Kau harus belajar. Ini bukan sekolah. Hidupmu akan baik kalau bisa masuk perusahaan besar. Dengarkan saja. Saya mohon. Pas. Saya penanggung jawabnya. Memang salah curang, tapi ini hal yang biasa terjadi. Jangan kita persulit dia, hanya karena salah. Bukankah Anda yang bawa dia? Maksud Anda bagaimana? Mau jadi pahlawan? Dalam 3 hari, akan ada ujian ulang. Saya jamin Jiang Ge tidak curang. Kalau dia lulus, beri dia kesempatan. Tapi kalau gagal, Anda harus setuju dengan syarat saya. Jangan setuju. Saya setuju. Baiklah. Atas nama manajer Pei. 3 hari lagi, nasibmu akan ditentukan. Dia sama sekali tidak punya niat baik. Si Harrisna kau tidak setuju dengannya. Jika kau bisa melewatinya, apa yang bisa dia lakukan? Aku akan mengumpulkan semua informasi perusahaan nanti. Mulai hari ini, aku akan melatihmu. Terima kasih, pemimpin. Tuan Hao. Tolong beri saya kesempatan lagi. Sudah berapa lama kau bersama saya? 10. 12 tahun. Kau sudah menemani saya 12 tahun. Bahkan anak kecil pun tak bisa kau hadapi. Tuan Hao, tolong percaya sekali lagi padaku. Manajemen atas Hong, ada yang tewas dan ada yang terluka. Tapi Hong masih bertahan. Kau tahu kenapa? Tidak, saya tidak tahu. Jika kita bertarung sekarang, ini hanya akan saling menghancurkan. Hanya putra Hong Guang, Jiang Ge, bisa membantu kita. Manges-tu quand Hong Donggang muda? Jadi masalah kecil ini. Jangan kecewakan saya lagi, mengerti? Baik. Harus ditangani dealer oleh lebih dari 2 orang. Selama masa penjualan, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terkait. Jika dulu aku menikahinan, pada waktu itu, kita pasti akan sangat bahagia sekarang, ya? Apa kamu paham poin utama yang kusampaikan? Ya, aku dengar. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Pertanyaan ini. Sudah kuduga, kamu cuma menghindariku. Baiklah, Nan. Jangan marah lagi. Akan kubelikan kesukaanmu, es krim matcha. Aku beli 2. Nan, kamu masih marah. Sudahlah, jangan marah lagi. Akan kubelikan es krim matcha, ya? 2. Baik, aku ikut keinginanmu. Bagaimana kamu tahu, itu favoritku, es krim matcha. Cuma tebakan. Lagi. Dari mana kau tahu panggilanku? Aku lupa. Apa lagi yang ayahmu bilang? Jangan ada pikiran lain tentangku, ayahmu dan aku. Teman. Kamu harus. Supervisor, kalian ngapain di sini? Bagaimana kau tahu rumahku? Surui mirip denganmu. Dia magang di perusahaan. Dengar aku membimbingmu.
Mau ikut bergabung, jadi ku beri lokasinya. Kamu harus lebih banyak bergaul dengan teman. Kenapa pada diam saja? Ayo, makan dulu. Terima kasih. Hong Guang itu punya insting bagus. Saudara, saat Jiang Ge turun, serang habis-habisan. Zhang Jiu. Kamu keren kalau serius. Ada acara setelah les? Aku ingin bicara. Membosankan. Camus. Ada APA? Tidak ada. Poin penting kontrak ini, kira-kira seperti ini, ada yang belum kamu pahami? Tidak. Kalau begitu, hari ini sampai di sini. Zhang Ji, pastikan untuk meninjau materi. Oh, baik. Hari sudah mulai malam. Aku antar kamu turun. Bumbung, bersiaplah. Ayo pergi. Kalian cepat pergi. Aku masih perlu bicara dengan Jiang Ge. Supervisor Pei, kamu duluan pergi. Kita bicarakan besok. Cepat pergi sekarang. Tidak, aku tidak pergi. Kalau begitu aku duluan. Tunggu. Ada yang mau membunuhku. Kalau tak mau mati, pergilah. Kalau gitu hati-hati, jaga diri. Zhanggan Berry Tahu Supervisor Pei. MMM. Berhenti bersembunyi. Keluar semua. Jiang Ge, Bang Jiang, aku tahu aku salah, aku tak akan berani ulangi. Tolong minta mereka ampuniku. Mereka. Si bodoh nekat ini. Berani menghal anggimu. Ada masalah apa denganmu? Ah, aku baik-baik saja. Manatse? Dia sibuk dengan urusan. Aku mau dengar yang sebenarnya. Baiklah. Bagaimanapun, kamu akan ambil alih Honges nanti. Lebih baik, kamu tahu hal-hal ini. Luo Minghao Tela Bersenbunui Selama Sepulutahun. Dia mengumpulkan banyak orang di sekitarnya, yang punya dendam pada keluarga Hong. Setelah bos pergi, mereka mulai melakukan pembunuhan. NRK, hari ini ulang tahunmu. Tiup lilinnya. Bagaimana dengan Z? Dia sedang di rumah sakit. Kalau saja aku sudah mengurus Beijing Gan Luo Minghao ITU Libya well, tak akan ada banyak masalah. Ini bukan salahmu. Kalian semua pergi, serahkan dia pada... Baik. Akhir-akhir ini hati-hati, jangan sembarangan keluar. Aku sudah pasang orang. Di tempatmu. Jangan khawatir. Bawa dia pergi. Tuan Jiang. Aku akan meninggalkan kota Jiang sekarang. Mulai saat ini, aku akan hilang dari pandanganmu selamanya. Berhenti di situ. Bawa aku menemui Luo Minghao. Kalian penjahat. Kalian semua pantas mati. Sudah kukatakan sebelumnya, jangan ganggu yang lama. Keluarga Hong tak punya anggota lemah. Mereka semua anak buahku. Kalau kalian jujur,
mayatmu akan kusimpan utuh. Apa orang sekarang? Semuanya seganas ini? Kalau bukan karena kau memberi info tentang keluarga Hong, Takakan Semuda ini. menghabisi keluarga Hong. Memang harus begitu. Tuan Hao, keluarga Hong sekarang tak punya pemimpin, anggota intinya, sudah mati atau terluka. Kenapa kita tidak hancurkan saja keluarga Hong? Keluarga Hong sudah di kota Jiang selama bertahun-tahun. Dengan caramu, kalian bisa jatuhkan keluarga Hong. Menurutmu itu mungkin? Kau tahu apa, keluarga Hong, sekarang cuma punya Wu Zhaohui, tinggal menunggu waktu, sebelum Hong jatuh. Tenang saja. Tunggu sampai Da Fei menyelesaikan semuanya, menghancurkan keluarga Hong. Akan semudah membalik telapak tangan. Hahaha, betul sekali. Di mana dia? Da Fei. Tugas sudah selesai. Tuan Hao, ini Jiang Ge. Anak muda. Karena kau bersedia menjadi anak angkat, jangan khawatir. Aku tak akan perlakukanmu semena-mena. Aku akan menjadikan anggota termuda keluarga Hong. Lepaskan Tuan Hao, atau kau mati. Semua, Jean Bergerac. Lepaskan Tuan Hao, atau kuhancurkan. Semua diam. Adik. Ada. Salapam. Kalau ada, Kiberatan. kita bisa bicara. Bicara? Nyawa keluarga Hong, mau dibahas bagaimana? Masalah Z bagaimana? Z. Dulu Z tak percaya, kau selundupkan narkoba. Dia selalu membelamu, kau lupa semua ini? Kau dari mana tahu? Masa lalu kami? Tanya pada Raja Kematian. Jika aku mati, Fang De juga mati. Kalau masih punya hati, Dokenji, selamat sentosa. Jiang Ge belum pulang? Belum. Ponselnya tak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi apa? Kalian cepat pergi. Jangan khawatir, biarkan aku tanya. Hello? Zhaohui, APA Zhang Ji, bersamamu? Tak bisa dihubungi, kami tak temukan dia, ibunya hampir gila. Si bocah itu jangan-jangan Menkari Luo Minghao? Zi de mana? Motau. Tunggu sebentar. Tuan Hao, orang ini menghina Anda. Jangan dilepaskan. Selesaikan satu persatu. Dia dibawa olehmu. Tuan Hao, aku tak bermaksud, aku mohon, lepaskan aku. Tuan Hao. Apa yang sudah aku ajarkan padamu di dunia ini? Semua tonton Kézessian. Kau takut sekarang? Jangan ngomong sembarangan. Mana Zi? Selama kau menganggapku ayahmu, bantu aku menghadapi keluarga Hong. Saul Kejadian tadi. Aku akan memaafkanmu. Terlebih lagi, aku jamin, Fang De akan aman. Mimpi kali. Karena kau tak tahu terima kasih. Giling tubuhnya dan beri makan anjing. Tak mau bicara ya? Diam 1000 bahasa? Aku paksa sampai kau bicara. Oran rompu Sudamanche Pincini. Aku kasih kesempatan terakhir. Tunduk atau mati. Luo Minghao, kau sedang bermimpi. Bunudia. Beraninya Mazuk Wilayaku? Urusanmu apa? Kalian berdua akan kubunuh, lalu keluarga Hong akan jadi milik. Bunuh mereka.
Biarkan Luo Minghao hijab. Z masih di tangan mereka. Jangan dilakukan. Jangan sampai terluka, itu sudah membantu. Siap, bos. Ada apa ini? Ini terasa sangat familiar. Pengkhianat. Seharusnya dulu tak kubiarkan kau pergi. Fang De masih di tangan. Katakan. Mana Zi? Kalau ku beritahu, apa kau akan biarkan aku hidup? Hanya jika kau lepaskan aku. Fang De bisa selamat. Masih tetap diam? Aku punya cara membuatmu bicara. Apa yang akan kau lakukan? Katakan. Mana Zi? Cepat bicara. Kau sadar apa yang kau lakukan? Ini bisa mematikan. Aku tak bisa jamin. Pesaku next time. Mungkin tak akan berhenti. Hentikan. Yu Qin. Jangan bunuh dia. Dia ayahmu. Apa yang kau katakan? Kau kemana saja selama ini? Mana teganya kau? Kenapa tak pernah pulang? Lihatlah aku dan Ge. Dia anakku. Dia bukan anak Hong Guang. Putra Bos besagt. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat kau lahir dulu, dia diusir keluarga Hong. Karena penyelundupan. Saat itu, semua orang di kota Jiang sedang mencarinya. Yu Qin, tolong aku. Aku tahu salah. Beri kesempatan lagi. Buka pintu, cepat buka. Buka pintu. Yu Qin. Begini. Kukira dia akan berubah. Tapi dia menyelundupkan barang terlarang ke dalam kain bedong. Apa yang kau lakukan? Jangan halangi aku cari uang. Mau bangkit lagi tanpa uang? Kakao. Aku memohon padamu. Minggirlah. Ayo besarkan anak kita bersama. Lihat dia tumbuh besar. Berhenti jual narkoba. Aku mohon. Kumohon dengarkan aku. Hong Guang. Akan Kubala Dandamini. Kakao. Sejak saat itu, dia tak pernah kembali. Dasar monster. Kau benar-benar bukan Putra Bos. Aku bukan. Lalu kenapa kau bohong pada kami? Aku sangat percaya padamu, begitu juga De. Kami bahkan sempat merencanakan untuk mengajak keluarga Hong. Keluarga Hong. Tujuanmu keluarga Hong, ya? Tenang dulu. Di mana Hong Guang? Kenapa dia tak datang? Bos sudah tewas. Apa katamu? Tahukah kau, sejak kau pergi, bos terus mencarimu. Dia mencari keberadaanmu. Tapi sebelum meninggal, dia tak sempat melihatmu untuk terakhir kali. Tidak mungkin. Kau bohong, kan? Kau, katakan padaku. Bagaimana dia meninggal? Hong Guang belum mati. Selamatkan Zi dulu, baru akan kujelaskan semuanya. Luo Minghao. GE. Apa yang akan kau lakukan? GE. Aku ayah kandungmu. Aku tahu. Aku sebelumnya salah. Tapi mulai sekarang, akan kubereskan semuanya. Kau tak pantas. Yu Qin. Cepat, bicara pada Ge. Aku tahu aku salah. Berikan kesempatan lagi.
Ji. Dia ayahmu. Bagaimanapun juga, kau tak boleh memikulnya. Aku bukan Jiang Ge, dia juga bukan ayahku, Mingger. Ji. Masih mau berakting? Sampai kapan ini berlanjut? Hui. Diam kau. Pantaskah kau panggil Hui? Apa yang terjadi di sini? Ada apa ini? Dia kong kali kong denken Luo Minghao. Dialah penyebab kematian bos. Apakah yang membunuh Hong Guang? Bukan aku yang lakukan. Bukan kau? Lalu bagaimana dia mati? Dia jatuh dari jembatan. Kau yang menyebabkan kematiannya. Baru sekarang aku sadar bahwa semua ini jebakan darimu. Perangkap. Semua dimulai dari lapak barbeque. Lapak barbeque dihancurkan. Mereka jadi liar. Lalu memancing bos keluar. Lalu kau diam-diam membunuh bos. Kemudian, berpura-pura jadi anak bos. Untuk dapatkan kepercayaan kami. Hui, Fire Kuchlaskan. Apalagi yang mau dijelaskan? Untuk dapatkan keluarga Hong. Kau benar-benar mati-matian. Xiao Hui, tenangkan diri. Tenang? Tak mungkin. Seharusnya dulu aku mendengarkan D. Seharusnya aku langsung membunuhmu. Kau yang jelaskan. Apakah Hong Guang benar dibunuh olehmu? Aku. Lalu kenapa kalau iya? Luo Minghao, kau baikra APA? Ge tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Yu Qin, aku tahu Ge tidak membunuh siapapun. Mereka menjebaknya. Tapi apa mereka akan percaya penjelasanmu? Yu Qin, kau harus percaya pada aku berhutang maaf pada kalian semua. Demi anak kita. Aku akan menerima semua kesalahan. Percayalah padaku. Aku pasti akan melindungi Anak kita. asalkan aku bisa membuatnya berada di pihakku, lalu bunuh Wu Zhaohui. Seluruh kota Jiang akan jadi milikku. Semua ini. Dire Kayasaku. Jangan ganggu anak. Jadi ternyata Hong Guang benar dibunuh olehmu. Nan, aku tidak dibunuh Jiang Ge, aku hanya... Aku tidak mau dengar, menjauh dariku. Je. Jangan takut, saatnya telah tiba, tak perlu sembunyi lagi. Kita. Biunu Wu Zhaohui. Kota Jiang akan jadi milik kita. Akhirnya kau tak bisa tahan. Nafsu, ambisimu, kan? Aku akan bunuh kau sekarang. Serang aku. Bermain drama bapak anak, ya? Luo Minghao, apa yang kau rencanakan? Je. Ayah akan berjuang melindungimu. Hui, biarkan aku jelaskan. Berhenti berpura-pura. Kalian semua harus mati hari ini. Apa baru setelah kau melampiaskan amukmu, kau mau dengar penjelasanku? Tunggu sampai kau mati. Untuk turun. Lama-lama saja, dengan bos. Sesuai keinginanmu. Kenapa kau tidak melawan? Karena kau temanku. Aku tak bisa ganggu yang lemah. Apalagi menghajar teman sendiri. Karena kau temanku. Kau masih bohong padaku? Siapa yang kau anggap teman? Kak. Sekarang juga ku bunuh kau. Bagaimanapun. Nyawamu. Ditebus dengan nyawa bos. Pergi sana. Hui. Aku mau balas dendam untuk Hong Guang. Jangan khawatir. Aku akan turun dan tebus kesalahan. Nan. Kak.
Aku mati. Paman, terima kasih. Kau masih hidup. Kau selalu tinggal di tubuh ini. Apa hanya jika aku mati? Kau bisa kembali ke tubuh ini dan hidup lagi? Tidak mungkin. Aku juga tak bisa mati. Paisakah kau? Beri aku 1 hari lagi? Paman. Terima kasih. Kau membuatku sadar, tak boleh menyalahkan orang lain. Harus hidup maksimal, dan lindungi orang di sekitarku. Kau lebih layak memiliki tubuh ini dariku. Nan. Nan. Kau baik-baik saja? Menjauh dariku. Aku tak ingin melihat. Nan. Dengarkan aku. Nan. Apa lagi yang perlu kau jelaskan? Kami sudah tertipu olehmu, belum cukup? Aku tidak menipumu. Aku benar-benar Hong Guang. Aku terjatuh dari jembatan itu. Dan bertukar jiwa dengan siswa ini. Kau bisa membuat-buat alasan konyol seperti ini. Kau benar-benar tak tahu malu. Aku sungguh Hong Guang. Jangan pernah meniru dirinya lagi. Pergi, menghilang dari hadapanku. Lepaskan aku. Nan. Dengarkan aku. Waktuku tak banyak tersisa. Aku tak ingin menyesal. Dengarkan aku. Makanan favoritmu adalah es krim matcha. Kau suka warna hitam. Pertama kali aku bertemu denganmu. Kau 18 tahun. 5 tahun lalu, aku menguncimu di kamar. Aku bilang, tunggu aku kembali. Dan kita akan menikah. Kau. Buka pintunya. Nan. Jika kali ini aku bisa kembali hidup, kita akan menikah. Tidak, jangan. Jangan tinggalkan aku. Di paha dalammu, ada tanda lahir. Beijinggan. Beijinggan. Nan. Apa kau benar Hong Guang? Kalau tidak percaya, kau. Jangan bicara apa-apa. Sekarang percaya? Kau. Baru saja bilang, waktu kita mepet. Apa maksudnya? Aku tak bisa hilangkan harapan. Hidup anak itu, aku tak boleh beri tahunan. Sisa hidupku cuma sehari. Ku terurus Luo Minghao dulu. Kau tak anggap aku tua? Kau baru 20, aku sudah 30-an. Berapapun usia, takkan kuhakimi. Di hidup ini, hanya kau yang kusenta. Lukamu bagaimana? Andai dulu, ku dengarkan kata-kata, maafkan aku. Bodohnya. Tak apa. Bagaimana Hui? Setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Hui buru-buru menyelamatkanku. Luo Minghao kabur saat ricu. Tapi jangan khawatir, keluarga Hong sedang mencarinya. Sebentar lagi ada kabar. Kau pikir bisa temukan ayahku? Hong yang sekarang ini, masih sama dengan dulu? Luo Minghao yang minai Romeo? Benar. Aku sudah lama ingin menemui. Bagus. Aku khawatir, tak bisa temukan dia dalam sehari. Jangan pergi. Nan. Z masih di tangan mereka. Harus selesaikan hari ini, tetap di rumah.
Kau tak boleh pergi. 5 tahun lalu, kau sudah tinggalkan aku. Kali ini kita harus bersama. Baik. Kita pergi bersama. Tunjukkan jalan. GE. Akhirnya kau datang. Pengawas. Sedang apa kalian? Urusanmu apa? Yang penting kau senang. Luo Minghao. Apa maumu? Jiang Ge, perhatikan bahasamu. Diam. Dia saudaramu. Ayah. Dia tak pantas jadi saudaraku. Dia cuma sampah. Ibuku. Jangan sentuh soal ibumu. Namamu tetap Luo. Kalau dia sampah, kau apanya? Seandainya aku punya sifat. Kemampuannya. Syukur dah. Luo Minghao. Aku tak punya waktu bercakap denganmu. Kuberai, kesempatan terakhir. Lepaskan Fang Zi, bawa Jiang Yuqin pergi dari sini. Perlakukan dia baik-baik, jadilah orang baik. Aku bisa ampunimu. Aku tak tahu seberapa penting. Fang Zi Bajimu. Nak. Aku ayah kandungmu. Jangan bicara seenaknya padaku. Ajaib aku belum membunuhmu. Mau sikap apa lagi? Kalau tak mau, kau bisa mati di tempat ini. Jiang Ge, jangan cari masalah. Baik. GE. Aku tahu kau tangguh. Tapi ini bukan tempat untuk bertindak. Kau bisa. Menyangkal aku sebagai ayahmu. Tapi, kau tak bisa mengabaikan ibumu. Apa yang kulakukan padanya? Tergantung sikapmu. jika kau patu padaku. Anggap aku ayahmu. Dia akan jadi nyonya keluargalu. Dapatkan semua kebutuhannya. Jika kau memberontak. Akan kusingkirkan hidupnya. Kau masih manusia? Jika dia tak menyelamatkanmu, kau sudah mati. Bukan aku yang menyuruhnya melakukan itu. Kamu memang manis. Katakanlah. Apa yang kau mau? Kembalilah padaku. Akan kudidik kau. Tu as Jericho. Kau akan baik hati. Tidak hanya itu. Perusahaanku akan jadi milikmu. Kau akan jadi ahli waris tunggalku. Ayah. Bukankah kau bilang, akulah yang... Diam. Kau tak punya hak bicara. Mudah diucapkan. Kau hanya ingin memanfaatkan untuk menjerat keluarga Hong. Tepat. Fang De sudah di tanganku. Dengan Fang De, Kita tarik Wu Zhaohui. bunuh mereka. Zhang City. Akan jadi wilayah kita. Kau mau menyuruh Ge membantumu membunuh Wu Zhaohui dan Fang Zi. Benar. Baru kemudian, keluarga kita bisa hidup bahagia bersama ibumu. Bisa hidup enak. Kau memang menggemaskan. GE. Aku benar-benar ingin melindungi Aku punya. kekuatan luar biasa di belakang. Kita bisa. Mangaze Kotajang. Kita juga bisa menghilang dari dunia ini. Kau harus ikuti rencana. Baru aku bisa memaksa mereka untuk mendukungmu. Mengerti? Aku kasih waktu 3 hari. Pikirkan baik-baik dan beritahu aku. Aku tidak punya waktu untuk sia-siakan. Mungkin ini kesempatan untuk menyelamatkan orang. Tolong. Baik. Aku janji. Tapi aku harus lihat dulu dia. Semua harus dilakukan bertahap. Uruzan. Harus diselesaikan satu persatu. Benar bukan? Anaku. Baiklah. Aku ikuti arahan. Ayah. Bukannya ayah bilang, aku yang akan mewarisi perusahaan. Bodo. Kalau tidak kasih dia imbalan, Mana manquin dia bantubunu Wu Zhaohui. Dan Fang Zi. Jadi maksud ayah. Aya yang akan urusini. setelah semua selesai, serahkan dia ke polisi. Paham? Ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Serahkan padaku. Dasar bodoh. Qui n'a pas baru d'attend ses 40? Tes akan segera dimulai. Cepat ikut aku. Sudah terlambat.
Magang Jiang Ye. Telat ikut tes, hak tesmu dicabut. Sesuai keputusan. Kau dipecat. Ini pelajaran untuk semua. Anak muda, jangan sok merasa hebat sendiri. Pengawas. Pengawas P. Masih ingat taruhan kita? Apa yang kau mau? Aku sudah pesan kamar hotel. Kasurnya besar dan nyaman. Temani aku semalaman saja. Masih di sini apa? Lepaskan, pergi sana. Bukannya kau baru pecat aku? Berurusan apa kau? Dengar ya. Ini perusahaan, bukan tempat untuk semena-mena. Jiang Ge, ngapain kamu? Pak pengawas, Jiang Ge, hanya emosi saja, jangan dipikirin. Kalau tidak usir dia, hari ini juga, lebih baik aku berhenti jadi pengawas. Security. Ribut-ribut apa ini? Astaga. Tuan muda Luo, akhirnya datang. Magang ini, telat tes dan curang. Sudah kuperintah, berkali-kali melawan. Tanganku sampai memar, tolong bela saya. Kau pecat dia? Siapa yang kasih kau hak pecat saudaraku? Kokeluarga Luoya? Ya ampun, oh, tuan muda. Mengapa tidak bilang dari tadi? Bukannya tadi kau suruh aku pergi? Kenapa sekarang baru panggil tuan muda? Ini semua salahku. Tak mengenali tuan. Mohon maafkan saya, tolong, beri kesempatan kali ini. Kau benar-benar sermonan. Dari majikanmu. Kau. Mulai hari ini. Kau dipecat. Kilyar. Tidak. Tuan muda Luo, tolong bela saya. Sudah bertahun-tahun, saya di perusahaan ini, tuan muda. Saudaraku suruh kau pergi. Tulikah? Keluar. Baiklah. Aku pergi. Puas sekarang? Aku tak mau berdebat. Surat penunjukannya mana? Bawa aku temui Fang Ze. Jangan terburu-buru. Kita harus adakan konferensi pers. Upacara pelantikan. Jika lancar, 3 hari lagi. Jika tidak, bisa 7 hari. Setelah semuanya selesai. Aku tak punya waktu. Tak kau mengerti? Sekarang. Segera. Bawa aku ke Fang Ze. Dia di basement. Zhang Jie. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kau jadi? Saudara Luo Shaoshang? Bukan urusanmu. Kau takkan lihat besok. Apa ini? Aku datang menyelamatkanmu. Apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi dari sini. Ini jebakan. Yang Daipesang Luo Mingho. Kamu tidak perlu khawatir. Mereka bersekongkol. Kenapa kau melihatku seperti itu? Ayahmu tidak memberitahumu. Kalau aku akan datang? Anya. Apa maksud Hui? Bos belum mati. Dia anak Luo Minghao. Kau penyebab kematian bos. Denn kau pura-pura jadi anak bos. Ini rencana yang kau buat untuk merebut grup Hong. Apa maksudnya? Katakan, apakah ini benar? Sebenarnya apa yang terjadi? Zhang Yukin masa dalam pengawasan Luo Minghao. Aku belum bisa membuka identitas. Sebenarnya bukan seperti itu. Dia tidak salah. Aku memang bukan anak Hong Guang. Jadi kau mengaku? Sampah masyarakat. Seorang tahanan. Apa yang harus kusembunyikan? Dasar kurang ajar. Akan kubunuh kau. Tenanglah sebentar.
Diamlah kau, perempuan. Bos sangat menyayangimu saat masih hidup. Dia selalu ingat padamu. Aku tidak menyangka, kau malah terlibat dengan anak Luo Minghao. Kau pikir pantas dapatkan bos? Aku. Saudaraku sayang. Kenapa belum kau bunuh dua orang tak berguna ini? Ah, ayah masih menunggu. Untuk rayakan kesuksesanmu. Daystar Karang Ajar. Akan kubunuh kau. Kalau berani, lepaskan aku. Kau. Jangan terburu-buru. Selanjutnya giliranmu. Bro, pisau ini bagus. Ada darah Fang De di sini. Kau cari mati. Saudaraku ada di sini. Kau pikir diri ini siapa? Ayo. Kau. Ayo. Jangan sentuh dia dulu. Baik, kubunuh kau dulu. Hahaha. Jika kau membuat masalah lagi, jangan salahkan aku nanti. Hajar sampai mati. Setelah dia mati, grup Hong akan jadi milik kita. Hei Tai. Ya ampun, ada apa ini? Ambil pisaunya. Bibi Jiang masih menunggu untuk berjumpa denganmu. Jangan pura-pura. Tak perlu menahan diri. Sepertinya kau benar-benar membantuku. Lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Ayo bunuh aku, ayolah. Bunuh dia, bunuh. Xiao Ji. Lakukan sekarang. Wheezy. Hui. Wahahaha. Pantas kau anakku. Dasar manis. Akan kubunuh kau. Giliranmu berikutnya. Ayo, bunuh aku. Apa kau puas? Ya. Sangat puas. Tinggal Fang Ze tersisa. Segera selesaikan. Aku ingin bertemu Jiang Yuqin. Ayah bilang. Setelah kau bunuh Fang Ze, dia pasti akan atur pertemuanmu. Jangan gegabah. Kalau kau bunuh Fang Ze, dia pasti akan aturkan pertemuan. Aku ulangi. Aku mau ketemu Jiang Yuqin. Tak dengar ya? Aku dengar, sudah. Aku benar tak tahu, di mana ibumu. Orangnya sudah kubunuh. Kuberi 3 detik. Kalau tidak, anakmu kubunuh. Ayahku tak ada di sini. Lepaskan aku antar kau cari ayahku. Boleh kan? Dazar Tak Berguna. Aduh. Kumohon lepaskan aku. Kau bunuh karena dihasut ayahku. Tak ada hubungannya denganku. Cari saja dia. Baiklah. Ayah, tolong aku. Dia ingin membunuhku. Diam. Yuqin. Lihat baik-baik anakmu ini. Kau tidak apa-apa? Apa kau sadar perbuatanmu? Dia saudaramer. Saudara. Ayah, dia gila. Dia benar-benar ingin membunuhku. Diamko si Tak Berguna. Jangan salahkan. Cepat minta maaf pada saudara. Minta maaf. Tahukah kau? Apa yang mereka lakukan diam-diam?
Apapun yang mereka lakukan, kita semua keluar. Kah? Aku tahu kau kurang kasih sayang ayah sejak kecil. Kini ayahmu kembali. Dia belikan ibu baju dan perhiasan, lalu jadikan museo. Kau harus belajar bersyukur. Baju, perhiasan, jadi CEO. Itu semua cuma alat. Dia tak berubah. Dia masih selundupkan dan edarkan narkoba. Selama ini, berapa nyawa sudah direnggutnya? Diamlah. Ayahmu bukan orang seperti itu. Benar, Kak. Masa kau tuduh ayah begitu? Lihat sendiri. Kalau aku tak bantu dia membina, apa aku bisa jumpa kamu sekarang? Ji. Kamu membunuh orang. Kini dia masih minta aku membunuh lagi. Kalau tak percaya, tanya saja padanya. Bukankah semua yang katakan bohong? Cepat jelaskan padanya. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan. Mayatnya ada di sini. Apa yang harus kujelaskan padamu? Apa kata Ge itu benar? Calotidac. Un tu capacubawa copulant. Pélican baran. Dan rawat kamu? Un tu capa? Kau kira aku benar cinta padamu? Ternyata semua ini palsu. Dasar manis. Pembohong besar. Ge masih anak-anak. Tahu dirilah. Tanpa kemampuan. Mana bisa jadi anakku? Mana bisa warisi jabatanku? Aku sedang latih dia. Ayah. Kata ayah cuma aku satu-satunya yang akan warisi bisnis keluarga. Diamco. Dazar ko son patak berguna. Tak malunyako. Aku bukan tak berguna. Aku tak malu. Bukan karena ayah kesal pada. Karena tak bisa bunuh Fang Ze. Aku bunuh dia sekarang. Aku tunjukkan. Piso. Akan membuatmu mengompol. Kau sanggup membunuh orang? Bagaimana cara aku membesarkanmu menjadi anak tak berguna? Cepat berikan pisau itu ke Kak Ge. Kodangar. Ji, jangan dengarkan dia. Ini semua salah ibu. Maafkan ibu. Ibu salah, ibu bersalah. Diam. Kau sama persis seperti dia. Kalian berdua sampah tak berguna. Setelah ini selesai, aku akan mengusir kalian dari kota Jia. Jangan mempermalukanku lagi. Tak berguna. Aku tidak tak berguna. Calo bucantac berguna. Lalu apa? Cepat berikan pisau itu ke Kak Ge. Aku akan membunuhmu. Apa yang kau gumamkan? Pecundang? Aku bicara padamu. Kodangar. Selama aku membunuhmu, kota Jiang akan jadi milikku. Tak ada yang sebutku tak berguna lagi. Ah. Hentikan. Ibu, tahan kuat. Aku akan bawa ibu ke rumah sakit. Ji. Tak apa, jangan bicara dulu. Kita ke rumah sakit sekarang. Ji. Kau bukan Ji-ku, bukan? Bagaimana ibu tahu? Aku yang membesarkannya. Dia penakut dan takut masalah. Kalian berdua sangat berbeda. Ji-ku. Dia tidak akan kembali, ya? Dia akan kembali besok. Tahan kuat ya. Tunggu dia pulang. Kau yang bilang padanya. Ibu yang mengecewakannya. Kupikir, aku membantunya cari ayahnya. Tapi akhir. Setelah ibu sembuh, ibu sendiri yang bilang. Ji.
Tak Berguna. Ayah, berhenti memukulku. Aku salah, oke? Aku sudah membesarkanmu selama ini. Memberi kebutuhanmu. Berani-beraninya ancam ayah dengan pisau? Ayah, aku sulit bernapas. Berani membunuh ayah kandungmu sendiri? Apa gunanya menyimpan sampah sepertimu? Dasar anak Tak Berguna. Andai kubunuh kau lebih cepat, dia tidak akan mati. Kalau ko tidak membunuh. Fang De lebih dulu. Aku tak akan tahu kalau bajingan ini ingin membunuhku. Karena jasamu kali ini. Dua sampah ini sudah tewas semua, mulai sekarang. Kaulah satu-satunya anak. Semua milikku akan jadi milikmu. Kau benar-benar monster. Sudah, jangan berpura-pura. Aku tidak berpura-pura. Semua yang kukatakan adalah jujur. Mulai sekarang, kota Jiang akan jadi milik kita. Menurutmu kota Jiang milik siapa? Aku sulit bernapas. Ko belum mati. Aku belum membunuhmu dengan tanganku. Mana mungkin aku mati? Iya kan, De? Luo Mingho. Mau mati bagaimana? Hui, kau belum mati. Mustahil. Aku melihatmu mati dengan mata kepala sendiri. Hahaha, kalau aku tidak berpura-pura. Bagaimana bisa memancingmu keluar? Biar aku lihat. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Kau sudah menyiksaku terlalu lama. Hari ini akan kuperlihatkan. Apa itu siksaan yang sesungguhnya? Ko. Kalian semua berkomplot bersama. Hari ini adalah jebakan yang kau sengaja pasang. Benar. Aku ayah. Kau tidak layak. Ini kulakukan untuk Jiang Yuki. Ini untuk orang-orang yang kau bina di keluarga Ho. Ini kulakukan untuk Jiang Ge. Jangan bunuh anakku. Aku bisa memberimu segalanya. Aku juga bisa pergi dari kota Jiang. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Ini. Mereka adalah orang keluarga Hong yang tidak kau bunuh sampai tuntas. Melepaskanmu? Tanya mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mengawasi setiap gerakan. Yang ko lakukan. Kapan kalian semua mulai berkomplot? Pergi tanya Raja Neraka. Bawa dia pergi. Serahkan dia ke polisi. Pergi. Jiang Ge, kau baik-baik saja? Bicara, apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua ulahku. Saat kami di perusahaan, Zhang Jiu diam-diam. memberikan catatan padaku untuk diserahkan ke Wu Zhaohui. Catatan itu. Sebuah catatan. Dia putra Luo Mingho. Jadi dia bekerja sama denganmu dalam sandiwara ini? Lihat sendiri. Ini tulisan tangan bos sendiri. Mangkinka. Bos tidak mati? Dasar bodoh. Cepat, bawa aku temui bos. Kuberitahu, kalau kau tidak. Serahkan bos padaku hari ini. Kau takkan bisa keluar dari sini. Apa yang kalian lakukan? Sudah lupa, siapa yang menyelamatkanmu? Ini menyangkut bos, kita tidak boleh ceroboh. Benar. Kau harus menjelaskan. Masalah ini hari ini. Lihat luka-luka. Pergi ke rumah sakit dulu, setelah kembali, aku punya kejutan untukmu.
Kejutan APA? Bosmu tidak mati. APA? Kakak. Benarkah bos benar-benar tidak meninggal? Dia baru saja memanggilku wanita. Sekarang aku jadi kakak. Aku tidak tahu. Ini semua bagian dari rencana bos. Kalau tidak minggir, aku tak izinkan kamu ketemu Hong Guang. Oh maaf, tolong. Bagus sekali. Kenapa tidak beritahu mereka? Siapa suruh mereka mengancammu? Biarkan mereka menunggu lebih lama. Supervisor paye. Sekarang semua panggilmu, kakak. Bukannya kau sudah punya suami? Jangan khawatir. Aku akan merawatnya baik-baik. Nan. Ayo ke rumah sakit dulu. HEI, Jeanne GE. Tunggu aku. Hai. Jangan tinggalkan aku lagi, Oak. Aku takut. Aku takut kau pergi seperti dulu. Kau tinggalkan aku begitu saja. Aku bersumpah. Kecuali aku mati, kalau tidak. Jangan bicara tentang mati. Waktu tersisa hanya 1 jam. Setelah lukamu sembuh, bisakah kita punya anak? Ada APA, ada yang mengganggumu lagi? Kalau begitu, ayo ke rumah sakit. Bodoh, aku tidak APA. Kalau begitu janji padaku, jangan ulangi ini lagi. Baik, aku akan mendengarmu. Nan, saat kau membaca surat ini, aku sudah pergi. Maafkan aku, harus berpamitan seperti ini. Kumohon maafkan aku. Aku tidak bisa tinggal lebih lama. Jiang belum meninggal. Aku tidak bisa merebut hak hidupnya. Hari ini hari paling bahagia dalam hidupku. Nan, kau punya banyak kesempatan untuk memulai kembali. Kuharap kau melupakanku dan memulai hidup baru. SIS, siapa yang mengganggumu? Huize, melihat kalian aman, aku bisa pergi dengan tenang. Soal kejutan yang Nan sebut, sudah kukatakan dulu. Aku bertukar jiwa dengan Jiang Ge. Aku pergi. Jaga baik-baik Nan. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Sis, aku akan mencarinya. Bos. Kamu siapa? Bos, jangan bercanda. Ini aku, D. Bos. Mata SIS bengkak karena menangis. Tolong jangan. Bercanda lagi, ini sama sekali tidak lucu. Aku tidak kenal kalian. Ayo pergi. Dia bukan Hong Guang lagi.